Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab dan senang sekali bisa kembali di hari Senin pagi. Kita akan melanjutkan kitab pembelajaran kita, Renungi Perjalanan Hidupmu, yang mana buku ini ditulis langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Zuna Abu Ihsan Al-Ahtari Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita beliau yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kembali akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Dan seperti biasa insya Allah jika masih ada waktu, insya Allah kita akan membuka kesempatan bagi para pemirsa Rosyad TV yang ada dimanapun berada untuk bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini untuk berinteraktif. Baik, langsung saja kita serahkan ke Ustadz. Ustadz melanjutkan pembahasan kita, renungi perjalanan hidupmu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa dan pendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah berkesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pagi ini kita masih dapat bertemu dalam kajian kitab Renungi Perjalanan Hidupmu, yang mana pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab tersebut. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah membicarakan salah satu di antara fase kehidupan yang kita lewati adalah kita telah melewati alam rahim. Ya, kita telah melewati alam rahim dan kita tidak akan kembali ke alam tersebut. Karena kehidupan akan maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Kalaupun kita ditawarkan untuk kembali ke alam rahim, mungkin kita tidak akan mau. Karena kehidupan selanjutnya lebih sempurna daripada kehidupan sebelumnya. Kehidupan di akhirat tentunya lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Kehidupan dunia lebih sempurna daripada kehidupan alam rahim. Itulah perjalanan hidup manusia. Dia akan menuju kepada kehidupan yang sempurna. Ya. Maka coba kita renungi kembali asal-usul penciptaan kita. Perjalanan yang sudah kita lewati. Perjalanan yang sudah kita lalui. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenunginya. Allah mengatakan, "Qul qutilal insanu ma akfarah." Celaka manusia itu, betapa kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqa. Tahukah dia dari apa kami menciptakannya? Tahukah dia bagaimana asal muasal kami menciptakan dirinya? Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat yang lain, juga perintah untuk merenungi asal-usul penciptaan kita. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, surat At-Tariq ayat 5. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ini perintah, berisi anjuran. Allah menganjurkan kita untuk kembali memperhatikan asal-usul penciptaan kita. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah.
Apakah manusia dibiarkan begitu saja? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia dahulu adalah setetes air mani yang hina lalu ditumpahkan ke dalam rahim? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian setetes mani itu pun melekat pada dinding rahim menjadi 'alaqah. Kemudian kami menciptakannya dan menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk memperhatikan asal usul kita. Dari mana kita berasal? Min nutfah khalaqahu faqaddara. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari setetes air mani. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan menentukannya. Itulah kita. Sehingga kita sekarang keluar ke alam dunia. Dari alam rahim, kita meninggalkan alam rahim menuju alam dunia. Dan sekarang kita di alam dunia. Ya, nah ini penting untuk kembali mengingat perjalanan yang sudah kita tempuh, flashback ke belakang. Supaya kita tidak kufur, karena manusia itu kufur, kata Allah, qutilal insanu ma akfara, betapa kufurnya dia, karena dia lupa, ya, lupa dari mana dia berasal. Lupa dulu dia bagaimana. Banyak manusia yang lupakan itu. Kemudian muncullah kesombongan. Muncullah ya kepongahannya, congkakannya, kekufurannya kepada penciptanya. Nah, jadi ini adalah perintah Allah untuk memperhatikan dan merenungi asal-muasal penciptaan kita. Ya, asal-muasal penciptaan kita sebagai manusia. Bahwa kita berawal dari bertemunya dua benih. Pertemuan dua benih. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memadukan antara laki-laki, seorang laki-laki dan wanita, dan menanamkan rasa cinta di antara keduanya. Lalu Allah mengikatnya dengan mata rantai syahwat, cinta dan hubungan yang merupakan sebab terciptanya seorang anak manusia. Coba renungi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pertemuan antara dua jenis cairan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur, yaitu mani laki-laki dan mani perempuan. Padahal sebelumnya keduanya sangat berjauhan. Lalu Allah menggiringnya dari urat yang paling dalam, lalu mempertemukannya di suatu tempat yang kokoh. Tidak ada udara yang dapat merusaknya. Tidak pula hawa dingin yang akan membuatnya beku. Dan tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu ataupun menjamah. Tempat itu bernama rahim. Itu adalah tempat yang kokoh. Fi qararin makin. Ya. Allah Subhanahu wa taala meletakkannya di tempat yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala menyebut rahim itu tempat yang kokoh, ya. Qararin makin. Ya. Wa nuqirru fil arham. Kami menetapkan kamu di dalam rahim ma nasya'u ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah kami tentukan. Itulah rahim yang ada pada wanita. Nah, coba lihat. Ya, sesungguhnya proses pembuahan sel telur oleh sperma adalah perkara yang menakjubkan. Ya. Ini asal muasal kejadian kita. Asal muasal kejadian kita yaitu terjadinya proses pembuahan sel telur oleh sperma yang diproduksi oleh tubuh laki-laki. Ya. Nah, itu adalah satu hal yang sangat menakjubkan. Ya, pada seorang wanita yang subur, umumnya setiap bulan hanya ada satu sel telur. Ya, hanya ada satu sel telur dewasa yang dilepaskan oleh indung telur. Sehingga hanya ada satu bayi saja yang dihasilkan pada satu masa kandungan. Ya, hanya ada satu bayi yang akan diproses
sebagai anak manusia. Ya, nah demikian. Nah dari sekitar 400 juta spermatozoa pada mani yang terpancar, yang dipancarkan oleh seorang lelaki, sebenarnya hanya dibutuhkan satu spermatozoa saja untuk membuahi satu sel telur. Ya, tapi yang keluar lebih kurang ya itu 400 jutaan spermatozoa, 400 sampai 500 juta spermatozoa. Ya, yang untuk membuahi satu sel telur. Ya. Sebenarnya yang dibutuhkan hanya satu spermatozoa saja. Ya. Sampai sekarang, ya wallahu a'lam bisawab, ya, para pakar kedokteran belum bisa menyingkap rahasia. Mengapa dalam setiap mililiter air mani yang keluar, ya, terdapat sedikitnya 20 juta spermatozoa. Agar salah satunya dapat membuahi sel telur itu. Sehingga dengan demikian proses pembuahan sel telur dapat digambarkan seperti sebuah perlombaan yang diikuti oleh 400 juta peserta. Nah, dalam perlombaan itu hanya ada satu peserta. Ya, hanya ada satu peserta saja yang menang. Ya, sangat jarang terjadi ada juara kedua atau ketiga, kembar istilah. Hanya satu. Ya, nah demikian. Jadi dipilihlah satu di antara 400 juta itu. Satu di antara 400 juta itu untuk membuahi satu sel telur untuk menjadi manusia. Yang akan kemudian nanti menjadi alaqah, sesuatu yang lengket di dinding rahim. Karena kalau tidak lengket di dinding rahim itu, maka dia akan keluar lagi menjadi darah haid. Berarti tidak hamil, tidak jadi manusia. Dulu kita di situ. Dulu kita mengikuti perlombaan itu. Kita di antara dari ratusan juta ya, peserta lomba tadi. Dan Allah pilih. Ya. Nah, itulah kita. Kita pun dibentuk Allah. Wa nuqirru fil arhami kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membentuk ya anak manusia di dalam rahim ibunya menurut apa yang dikehendaki Allah, bukan dikehendaki oleh ibunya. Ya, maka kita nggak bisa merekayasa. Nanti anak saya mau seperti ini, mau seperti itu, nggak bisa. Itu adalah kuasa dan kehendak Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan perjalanan kita setelah kita ditumpahkan ke dalam rahim. Ya, bertemunya dua sel telur, sperma laki-laki dan sperma wanita. Kemudian dia melekat, nggak keluar, dia melekat di dinding rahim itu. Ya, maka satu ini akan terbelah-belah ya, satu sel ini akan terbelah-belah menjadi 2 triliun sel dalam waktu 9 bulan. Terus membelah hingga menjadi triliunan sel, lebih kurang 2 triliun sel. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Mu'minun ayat 12 sampai 14, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Fa kasawnal 'idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Qararin makin, tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, dengan kulit.
Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ya. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik, ahsanul khaliqin. Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain, surat Mursalat ayat 20 sampai 23, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, yaitu air mani. Faja'alnahu fi qararin makin. Kami jadikan air mani itu di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ila qadarin ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Ya, jadi bayi dalam rahim ibu, bukan ibu yang menentukan bagaimana bentuk rupanya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Itulah kita. Ya, kita berasal dari situ. Itu perjalanan kita ya di alam rahim. Bahwa kita telah melewati satu masa ataupun satu fase kehidupan yang kita tidak punya daya upaya, bahkan ibu bapak kita tidak punya daya upaya sama sekali. Ya, kita hanya bergantung kepada kasih sayang dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itulah ya bayi yang terkandung di dalam rahim. Ya, sedikit orang yang memikirkan betapa menakjubkan perkembangan yang dialami oleh air mani setelah ia bercampur dan diletakkan pada tempat yang sebaik-baiknya, yaitu rahim. Ya, peristiwa ini merupakan keajaiban yang tiada tara. Allah memberikan bagi makhluk bersel satu ini sebuah lingkungan yang sangat ideal dengan segala fasilitas yang mendukungnya. Maka satu sel ini pun berkembang biak, membelah dan membelah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di dalam Al-Qur'an bahwa Allah membelah ya sel-sel itu. Ya, sehingga ya sel ini pun berkembang biak dari yang tadinya satu sel menjadi dua menjadi 4 dan seterusnya sampai berjumlah lebih dari 2 triliun pada tubuh seorang bayi yang siap dilahirkan ya pada waktunya. Dan ada masa di mana pembelahan sel itu berhenti. Ya. Allah menghentikannya. Tidak membelah, tidak terus makin besar, makin besar, makin besar, tidak. Ada waktunya untuk keluar, waktu yang telah Allah tetapkan. Bayangkan kalau nggak keluar-keluar, kemudian bayi itu semakin lama semakin membesar, mungkin akan membahayakan ibunya. Nggak ada orang yang mau hamil mungkin ya. Kalau misalnya pembelahan sel di dalam rahim itu tidak terkendali, liar, terus membelah tanpa ada yang mengendalikannya. Siapa yang mengendalikan pembelahan sel pada bayi ya yang ada di dalam rahim, pada janin yang ada di dalam rahim? Allah Subhanahu wa taala tentunya penciptanya. Ya. Nah, ya dan yang lebih menakjubkan lagi adalah DNA sel sperma dan DNA sel telur yang kecil ini memiliki informasi akurat untuk membentuk organ tubuh yang rumit. Ya, seperti jantung, pembuluh darah, paru-paru, hati, tulang, dan otak. Dan juga informasi untuk menentukan warna kulit, ukuran tubuh, bentuk wajah, tingkat IQ, dan seterusnya. Ya. Nah, coba perhatikan. Sekalipun perkembangan ini sangat cepat dan luar biasa, namun perkembangbiakan sel-sel ini tidaklah liar tanpa terkendali. Ya, setiap sel turunan yang dihasilkan oleh gabungan antara sel sperma dan sel telur ini ya dapat tahu dengan tepat kapan dia harus membelah cepat dan kapan dia harus berhenti membelah. Ya, terhentilah pembelahan ataupun perkembangbiakan sel ini. Sehingga yang terbentuk hanya ada 2 bola mata, 1 hidung, 2 tangan, 10 jari dan dengan ukuran yang berbeda dan seterusnya. Tidak ada jumlah dan ukuran yang berlebih.
Kenapa? Karena Allah berkehendak untuk mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan bayi. Tsumma nukhrijukum tifla. Surat Al-Hajj ayat 5. Kemudian kami berkehendak untuk mengeluarkan kamu dari perut ibumu sebagai seorang bayi. Itu kehendak sang pencipta. Bukan kehendak ibunya juga. Apalagi bapaknya. Tapi kehendak penciptanya, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat mana lagi yang kita dustakan? Nikmat Allah yang mana lagi yang kita dustakan? Ya, nah kita harus merenungi itu, bahwa kita sekarang menjadi manusia yang sempurna, bisa begini, bisa begitu, lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini, teriak-teriak dan lain sebagainya. Ya, ingat dulu kita bagaimana fase kehidupan yang sudah kita lewati, di mana kita sangat lemah, tidak berdaya apa-apa. Ya, di dalam rahim nasib kita tidak tergantung kepada ibu kita juga. Karena ibu kita juga nggak punya kuasa apa-apa terhadap apa yang ada di dalam perutnya. Ya mutlak, ibu kita nggak bisa ngasih makan walaupun dia makan. Ya, nah siapa yang ngasih makan seorang bayi di dalam perut ibunya? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah menciptakan satu sistem yang luar biasa sehingga bayi yang ada di dalam rahim ini dapat asupan makanan dan dia dapat berkembang dengan baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa kita semenjak awal kita tercipta, kita tidak bisa lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Allah di dalam Al-Qur'an adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah menyayangi kita, Allah Subhanahu wa taala telah melindungi kita, menjaga kita dari awal penciptaan kita. Ingatlah fase-fase kehidupan yang telah kita lewati itu. Supaya kita enggak menjadi orang yang takabur, orang yang sombong, yang lupa asal usulnya. Ibarat kata pepatah, kacang lupa kulitnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang kufur. Maka Allah mengingatkan manusia, qutilal insanu ma akfara. Celaka manusia, betapa kufurnya dia. Ya, betapa kufurnya dia. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu terhadap Allah, terhadap penciptanya sendiri, lakanud, sungguh sangat kufur ya. Sungguh sangat durhaka, sungguh sangat menentang. Ya, padahal kita dulu seperti itu perjalanan. Ya, nah merenungi ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, menyadarkan kita, menumbuhkan sifat tawadu, ya, dan menyadarkan kita supaya kita jadi manusia jangan sombong. Kita bukan apa-apa, ya, dan juga bukan siapa-siapa, ya. Allah yang memelihara kita, ya, sehingga kita bisa eksis di muka bumi ini. Tanpa kasih sayang Allah kita nggak akan bisa seperti sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka Allah perintahkan itu untuk merenungi asal-usul penciptaan ya diri kita sendiri. Dari mana kita ini berawal ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi berbicara tentang janin yang ada di dalam rahim ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bagaimana proses ya itu berlangsung. Nabi mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Ya, sesungguhnya kami mengumpulkan penciptaan ya seorang anak manusia di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Dalam bentuk nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari kedua dalam bentuk 'alaqah, yaitu segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari ketiga dalam bentuk mudghah, ya. Sudah mulai menggumpal darah itu dan membentuk daging.
ya dalam waktu 40 hari juga. Tsumma yab'atsullahu malakan. Kemudian Allah mengirim seorang malaikat untuk meniupkan ruh, wa yanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh pada 40 hari ketiga. Fayu'mar bi arba'i kalimat, yaitu pada ketika bayi itu berada 4 bulan di dalam perut ibunya. Kemudian diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Ya, Allah mengatakan kepada malaikat itu, uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syakiyun aw sa'id. Tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya. Ya, dia termasuk orang yang celaka atau bahagia. Ya, orang yang beruntung atau orang yang merugi. Nah, jadi di balik perkembangan fisik yang sangat menakjubkan ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa setiap bayi yang terlahir ya telah ditetapkan ajalnya, amalnya, rezekinya, dan nasib hidupnya. Ini penulisan yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian diulangi lagi penulisannya di dalam rahim ibu. Ya, tentunya tidak berbeda dengan apa yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Cuma memindahkan saja apa yang ada di Lauhul Mahfuz, ya kemudian ya dituliskan di dalam rahim ibu. Berkaitan dengan takdir si fulan ini yang ada di dalam rahim ibu ini. Ya. Nah, jadi semua itu adalah rahasia yang tertulis dalam catatan takdir. Dan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ya. Nah, maka coba lihat itu. Kita lahir ke dunia sudah lengkap segala sesuatu. Ya, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan rezekinya, Allah tetapkan ajalnya, Allah tetapkan amalnya dan segala sesuatu. Ya, nah, tinggal kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya nabtali untuk menguji manusia itu. Ya, untuk menguji manusia itu dengan segala kelengkapan yang Allah berikan. Nah, jadi Allah menciptakan manusia dari tiada menjadi ada. Menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Ya, dari air mani yang bercampur ya, dengan sel telur. Kemudian Allah memberinya akal, penglihatan, pendengaran. Kenapa Allah lengkapi itu semua? Karena Allah ingin menguji mereka dengan perintah dan larang. Ya, nah ini juga nggak lepas dari peristiwa pertama yang terjadi, ya, yaitu kita sudah bahas ini kisah iblis dan Adam. Ya, kita sudah sebutkan ya salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan itu dan menyebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Ya. Kisah Adam dan iblis adalah agar kita tahu sejarah itu. Peristiwa itu sangat menentukan. Ya, itulah yang terjadi dan itulah yang mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Ya. Yang akhirnya ya Adam bapak kita harus keluar dari surga karena melakukan kesalahan, dan kita tahu ya siapa yang biang kerok itu ya, yaitu iblis yang menggoda bapak kita Adam. Ya, hingga Adam harus keluar dari surga. Ya, tapi Adam bertaubat kepada Allah. Adam minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni Adam. Fataba alaih. Allah menerima taubatnya Adam. Allah memberikan kesempatan bagi Adam dan anak keturunannya untuk kembali ke surga. Ya, untuk kembali ke surga. Ya. Tapi ya, dengan satu catatan bahwa Allah akan menguji anak-anak Adam ini, Adam dan anak keturunannya. Siapa yang layak berhak kembali ke surga dan siapa yang tidak. Ya. Maka Allah akan memberikan ujian. Ya, dengan perintah dan larangan seperti yang Allah ujikan kepada iblis dan Adam. Allah uji iblis dengan perintah sujud kepada Adam.
Dan Allah uji Adam dengan larangan, la taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Dan dua-duanya ini apa namanya ya? Ibrah yang harus kita ambil ya, pelajaran ya. Kedua-duanya iblis dan Adam gagal ya untuk menjaga perintah dan larangan itu, hingga ini menyebabkan keduanya diusir dari sorga. Iblis gak mau kembali ke sorga, ya, dia tidak minta ampun, dan Allah tidak ampuni karena dia tidak minta ampun. Dia cuma minta penangguhan. Allah kasih penangguhan waktu. Allah tidak uji iblis karena sudah ditetapkan, divonis dia di neraka, dan dia rela tidak kembali ke surga. Adam minta ampun. Ya, ada peluang bagi Adam dan anak keturunannya untuk kembali ke surga. Tapi mereka harus menjalani tes, ujian di dunia ini. Ya, itulah dia. Mengapa kita harus menjalani ujian di dunia ini? Ya. Nah, siapakah di antara mereka yang taat, dan siapa pula di antara mereka yang durhaka? Nah, demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Jadi kami telah menciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Nabtalih, kami ingin mengujinya. Dan kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya, ada sarana, ada media ilmu yang bisa mereka gunakan, yaitu mendengar dan melihat. Makanya mereka patut untuk mendapat ujian, karena Allah kasih kelengkapan untuk melewati ujian itu. Ya, inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Kemudian kami jadikan, ya, kami telah menunjukinya, kami jadikan dua jalan, menunjukinya kepada dua jalan. Ya, jalan bersyukur atau jalan kufur. Ya, kami menunjuknya kepada jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Ya, artinya Allah menurunkan petunjuk, pedoman. Itulah dia kitab-kitab suci yang Allah turunkan dan nabi-nabi yang Allah utus. Ya, untuk menguji kita siapakah yang mau bersyukur dan siapa yang kufur. Itulah asal-usul kenapa kita harus menjalani ujian di dunia ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelengkapan sami'an basira, ya, untuk bisa melewati ujian tersebut. Maka mari merenung sejenak. Ya, setelah mengetahui sedikit banyak tentang apa yang kita alami semasa berada dalam rahim ibu kita, maka renungilah dalam-dalam, lihatlah pada diri kita. Lalu tanyakan, siapakah yang menciptakan kita dengan segala kelembutan ini? Ya, ketika kita berada dalam perut ibu kita, di tempat tidak ada satupun tangan yang dapat menjamah kita, ya, dan tidak ada satu penglihatan pun yang dapat melihat kita. Tidak ada kuasa bagi kita untuk mencari makan, dan tidak kuasa juga menolak bahaya. Lalu siapa yang menyalurkan darah ibu sebagai makanan bagi kita? Ya, sebagaimana halnya tetumbuhan yang disiram air. Kemudian Allah merubah darah itu menjadi susu. Ya, nah begitulah, ya, diri kita terus mendapatkan suplai makanan di tempat yang sangat sempit. Ya, kita nggak bisa bergerak leluasa di dalam rahim itu. Sementara sangat mustahil bagi kita untuk mencari makanan sendiri. Hingga tatkala tubuh kita telah sempurna dan kokoh, dan kulit kita telah mampu menerima udara, penglihatan kita telah mampu menerima cahaya, tulang-tulang kita telah mengeras dan mampu menerima jamahan tangan, dan diri kita telah mampu menggeliat di atas tanah, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita. Ya, tibalah waktu bagi ibu kita untuk melahirkan kita, mengeluarkan. Maka diri kita pun memberontak hendak keluar ke alam dunia. Alam penuh cobaan.
rahim melemparkan diri kita dengan sekeras-kerasnya dari tempat kita itu, seolah-olah tidak pernah menyelimuti kita dan tidak pernah meliputi diri kita. Nah, sungguh jauh berbeda tatkala pertama kali rahim menerima dan menyelimuti benih yang ditumpahkan ke dalam. Dengan saat penolakan dan pelontaran ini, rahim senang saat kita berada di dalamnya. Lalu ia memohon pertolongan kepada Allah karena beratnya mengandung diri kita itu. Lalu siapakah yang membukakan pintu bagi kita sehingga kita dapat keluar dari rahim itu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, summas sabila yassara. Ya, kemudian jalan kami mudahkan bagi dia untuk keluar. Ya, nah demikian. Ya, nah itulah ya kita katakan sekelumit ya dari perjalanan kita di dalam rahim ibu kita. Itu alam rahim namanya yang telah kita lewati. Maka coba renungi lagi ya perjalanan kita di alam rahim itu. Itu sungguh sangat menakjubkan sebenarnya. Pelajaran bagi kita semua. Sehingga kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kufur menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentang-mentang sekarang sudah kuat. Mentang-mentang sekarang sudah punya tenaga dan kekuatan. Lalu kita dengan mudah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah menciptakan semua itu bagi kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, coba lihat bagaimana keluarnya kita dari rahim ibu kita itu. Ya. Itu adalah satu peristiwa luar biasa. Rahim melontarkan kita dengan cepat, dengan keras. Ya. Agar kita bisa keluar darinya. Karena kita memang menghendaki untuk keluar dari. Kita memberontak untuk keluar dari alam rahim itu ke alam dunia. Maka tibalah kita di alam dunia. Ya, kita pun menangis karena diganggu, ditusuk oleh setan. Begitu keluar ke dunia langsung diganggu sama setan. Musuh kita. Ya. Kita langsung berhadapan dengan musuh kita begitu kita keluar dari rahim itu. Sementara setan tidak dapat menjamah rahim itu. Setan tidak dapat mengganggu kita di dalam rahim ibu kita. Tapi begitu kita keluar dari rahim ibu kita, setan langsung mengganggu kita dengan menusuknya. Maka bayi itu pun menangis karena ditusuk oleh setan, seperti yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi demikianlah ya. Sungguh kita ini sedetik pun tidak bisa lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita bisa seperti ini sekarang ini, semua itu adalah dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kasih sayang Allah sedetik, ya sesaat saja, sedetik saja atau sesaat saja kita tidak akan mampu eksis di muka bumi ini. Bahkan mungkin kita tidak akan jadi manusia seperti sekarang ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan itu adalah masa-masa krusial. Ya, seorang ada di dalam rahim ibunya, janin yang ada di dalam rahim ibunya, itu betul-betul tidak ada campur tangan lain selain penciptanya. Ibu kita tidak bisa campur tangan. Apalagi bapak kita. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar ibu kita. Ya, mereka tidak punya kuasa apapun. Mereka cuma menanti kapan bayi ini keluar dari rahim itu. Tanpa mampu mengatur ataupun menentukan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi tujuannya adalah agar kita menjadi hamba yang tawadhu. Karena ternyata untuk menjadi hamba yang tawadhu, tahu diri, ya, merunduk, merendah di hadapan penciptanya bukanlah perkara yang mudah. Ya, karena manusia punya sifat kanut, manusia punya sifat kafur, ya, manusia punya sikap kufur, ingkar, ya, takabur, ya, sombong. Itu sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Maka untuk menjadi hamba yang tawadhu ternyata itu tidak mudah.
Ya, maka salah satu cara untuk menasbihkan sifat tawadhu itu pada diri kita adalah coba renungi perjalanan hidup kita, terutama ya perjalanan yang sudah kita lewati, saat-saat kita lemah, saat-saat kita tidak berdaya, supaya ketika kita diberi kekuatan sama Allah kita tidak sombong. Ingat dulu kita lemah. Supaya kita tidak sombong ketika kaya. Ingat dulu kita tidak bawa apa-apa keluar dari rahim ibu kita. Ya, ketika kita kuat, ingat dulu kita lemah, nggak berdaya. Nah demikian. Ya, supaya kita sadar bahwa segala kekuatan, kekuasaan, harta benda, ya, yang kita miliki ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah. Dulu kita tidak punya itu. Dulu kita tidak memiliki itu sama sekali. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Nah, setelah kita keluar dari alam rahim ke alam berikutnya, kita sampailah ke alam dunia. Ya. Nah, nanti akan kita bicarakan ya tentang ya alam dunia ini, ya. Para pemirsa dan para pendengar Prostat TV yang dimuliakan Allah. Ya. Alam selanjutnya yang akan kita lewati dan itulah yang sedang kita jalani hari ini, yaitu alam dunia. Ya, alam dunia. Ketika jasad yang sudah ditiupkan ruh padanya ini telah keluar dari rahim, maka dia pun mulai perjalanannya di alam baru, yaitu alam dunia. Alam yang lebih sempurna daripada alam rahim. Ya, alam yang lebih sempurna dari alam. Jadi ruh itu sudah bersatu dengan jasad semenjak di alam rahim, bukan ketika keluar dari perut ibu, bukan. Tapi dia sudah bersatu dengan jasad mulai di alam rahim. Ya, ketika Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh pada janin itu di usia 120 hari atau 40 hari ketiga atau 4 bulan ya usia kandung. Maka mulailah bayi itu menggeliat, dia menjadi makhluk hidup. Dia bukan seonggok jasad mati, tidak. Tapi sekarang dia sudah menjadi makhluk hidup, bergerak, ya sudah mulai aktif. Ya, maka bayi itu di usia 4 bulan ke atas sudah mulai menendang-nendang dinding rahim itu, kan begitu ya. Sudah mulai berputar, berotasi, mulai menunjukkan reaksi, respon terhadap dunia luar, di dunia luar, yaitu di luar kandungan ataupun di luar perut ibunya. Wallahu a'lam. Baik para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya berikutnya nanti akan kita lanjutkan ya pembahasan buku ini dengan alam kehidupan dunia. Alam dunia, alam yang sedang kita jalani hari ini. Ya bagaimana awal mula kita di dunia sampai waktu yang telah Allah tentukan, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah Allah tetapkan, yaitu ajal kita yang sudah ditulis semenjak kita berada di dalam rahim kita. Ya, nah, sampai kapan kita berada di dunia ini sudah tertulis benar. Ya, nah artinya kematian tidak akan maju saat dan tidak akan mundur saat. Itu akhir dari perjalanan dunia. Ya, awalnya sudah kita lewati, yaitu ketika kita keluar rahim memuntahkan kita keluar dari rahim tersebut. Ya, nah, rahim telah memuntahkan kita keluar ke alam dunia. Itu awal kehidupan kita di dunia. Nah, ujungnya adalah berpisahnya ruh dari jasad yang disebut dengan mati atau kematian. Wallahu a'lam. Baik, ya para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan dan pemaparannya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, tentu bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630 atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, kita bacakan pertanyaan yang di studio terlebih dahulu. Ustadz, di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ada pembahasan tentang bahwasannya manusia dalam perjalanan hidupnya adalah
tujuannya dijadikan khalifah gitu ya Ustaz, atau yang didefinisikan dalam dua definisi, mewarisi bumi atau yang diamanahi bumi atau menjadi penguasa. Lalu pertanyaannya, apakah boleh menjadi tujuan untuk menjadi penguasa atau berkuasa di bumi karena kekhawatiran akan atau takut dikuasai oleh orang kafir gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, penguasa di muka bumi itu umum ya, muslim maupun kafir. Ya, yang jelas dia manusia bukan hewan. Itu khalifah namanya. Artinya, ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, anak Adam. Ya, siapa yang menguasai bumi? Anak Adam. Baik dia muslim maupun kafir. Maka kenyataannya yang menguasai bumi ini kan bukan hanya muslim. Ada masa giliran orang-orang kafir Allah berikan kuasa. Seperti Bani Israel, Allah kasih mereka bangsa ini 2 kali menguasai bumi. Dan 2 kali mereka dihancurkan. Itu Bani Israel. Ya. Nah, demikian. Ya mungkin sebagian menyalahartikan atau salah memahami bahwa yang berkuasa harus muslim. Tidak. Ya. Nah, itulah hari-hari yang Allah pergilirkan kepada manusia. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ya, nah demikian. Tapi yang jelas, ya, yang menguasai bumi, yang mengurus bumi, yang mengatur bumi adalah anak Adam. Itu maksudnya khalifah. Ya, salah satu makna dari khalifah adalah mereka mengurus dan mengatur dan menguasai bumi ini. Ya, mengelola bumi ini. Allah serahkan itu kepada anak Adam. Siapapun anak Adam. Ya, nah itu maknanya. Yang kedua maknanya yang sudah kita jelaskan adalah Allah jadikan mereka beranak pinak, ya, berketurunan, mewarisi bumi ini dengan keturunan-keturunan mereka, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV Ustaz. Assalamualaikum, Ustadz mau bertanya mengenai bacaan tasyahud awal. Bacaannya sampai syahadat saja atau sholawat yang sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau sholawat full ya Ustadz? Silakan Ustadz. Iya, tentunya sholawat yang lengkap ya. Kan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ketika Nabi menyuruh kita untuk bersalawat pada saat tasyahud, ya salawat seperti yang dibaca Nabi, ya, bukan yang dipenggal. Memang ada pendapat-pendapat ya. Kalau kita bahas fikih, ya nggak akan lepas dari yang namanya pendapat. Ada yang mengatakan cukup membaca Allahumma sholli ala Muhammad karena itu salawat. Iya, itu salawat. Kita tidak sanggah itu. Ya, misalnya dalam tasawuf setelah membaca tahiyat dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad, bangkit. Ini tasawuf awal ya. Ya, lalu dia berkata, ini kan salawat. Iya betul, itu salawat. Tapi di dalam sholat Nabi telah mengajarkan salawat-salawat yang bersifat khusus untuk dibaca di dalam sholat. Nggak ada yang diajarkan Nabi salawat di dalam sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad saja. Kalau di luar sholat kita mau bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad, titik, selesai, nggak jadi masalah. Karena kita tidak sedang sholat, tapi di dalam sholat ada ketentuan khusus, bacaan-bacaan, ya zikir-zikir, doa-doa, itu sudah diajarkan ya secara khusus. Dan Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku mengerjakannya. Ya, termasuk di dalam bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi. Maka ketentuannya harus dibaca lengkap. Ya, sampai akhir ya. Innaka Hamidum Majid. Seperti yang diajarkan Nabi SAW. Baik di rakaat pertama, di rakaat kedua maupun di tasahud kedua maupun di tasahud yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah demikian.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan kita kembali bacakan pertanyaannya Ustaz. Namun sebelumnya kita buka dulu terlebih dahulu untuk para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, jika belum ada kita bacakan kembali pertanyaannya Ustadz. Bagaimana ikhtiar atau usaha yang mungkin bisa dilakukan seseorang yang dia sudah divonis tidak bisa mendapatkan keturunan oleh dokter? Mungkin karena pasangannya mandul atau rahim dari istri atau pasangannya sudah diangkat gitu Ustadz. Mungkin ada amalan atau usaha yang bisa dilakukan yang dibolehkan dalam syariat. Silakan Ustaz. Ya kalau secara medis ya secara medis ilmu manusia ya dinyatakan ya tidak bisa punya keturunan ya secara medis ya ilmu kedokteran ya apalagi sekarang sudah maju apalagi ada kasus-kasus yang sifatnya khusus misalnya apa rahimnya sudah diangkat bagaimana bisa hamil bagaimana bisa mengandung sementara rahimnya nggak ada, ya atau kelainan-kelainan fisik pada laki-laki sehingga kita katakan spermanya itu tidak mengandung maninya itu tidak mengandung spermatozoa, ya atau masalah-masalah lain, ya sehingga spermatozoa itu tidak mampu membuahi sel indung telur. Lalu bagaimana bisa lengket ke rahim? Bagaimana bisa hamil? Maka kalau ya kita katakan hal-hal ini bersifat kita katakan medis ya mungkin nggak tahu bagaimana konsultasi ke dokter ya kalau itu kita katakan lemahnya spermatozoa mungkin ada proses-proses tertentu ya bisa dipertemukan di luar rahim kemudian disuntikkan ke rahim kemudian dia mungkin bisa ya berharap ya dia lengket di dinding rahim dan kemudian dia bisa memulai proses penciptaan manusia ya nah rahim itu bisa memulai proses penciptaan manusia tapi kalau semua itu sudah mentok ya mungkin ya apa ya memang sebagian orang Allah jadikan akimah ya ada yang Allah Subhanahu wa taala beri anak laki-laki ada yang diberi anak perempuan ada yang yuzawijuhu dzukuranan wa inasa diberi sepasang laki-laki dan perempuan ya wa yaj'alu man yasha'u aqima dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya aqim yaitu mandul itu satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala maka bersabarlah itu cobaan Allah Subhanahu wa taala ya nah demikian kalau secara medis sudah divonis seperti itu tapi kalau misalnya nggak ada masalah hanya saja belum rezeki maka berdoa itu yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul ya seperti Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim yang di usia lanjut baru dapat keturunan ya nah demikian wallahu alam bisawab. Dan jika misalnya pasangan kita ya misalnya ya istri ya ternyata rahimnya lemah atau sudah terangkat ya mungkin bisa ya, kita katakan dari istri yang lain yang bisa mengandung kan begitu itu ikhtiarnya ya wallahu alam bisawab. Tapi kalau masalah itu pada suami ya pasangannya apakah bisa bersabar ya si istri untuk tidak dapat keturunan sampai ya suaminya mati mungkin dia bisa kawin lagi atau bagaimana itu mereka berdua yang membincangkannya ya. Nah demikian wallahu a'lam bishawab. Karena Allah jadikan sebagian yang dikehendakinya itu orang-orang yang dikehendakinya itu aqima yaitu mandul. Makanya sebelum menikah kita pastikan pasangan kita tidak mandul. Ya, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi ingin menikahi seorang wanita yang disukainya. Ya. Wanita itu sangat diminatinya, sangat disukainya, sangat dicintainya.
Tapi sayang wanita itu mandul. Maka dia minta pesan kepada Nabi, nasihat dari Nabi. Apa kata Nabi kepadanya? Jangan nikahi. Ya, jangan nikahi. Kemudian akhirnya Nabi mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah wanita yang sabar dan subur dan penyayang. Wanita yang subur dan penyayang. Subur artinya tidak mandul. Ada kemungkinan dia punya keturunan. Dan penyayang supaya dia bisa menjadi ibu yang baik. Ya, fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku akan berbangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, diperintahkan pada laki-laki untuk sholat jamaah di masjid. Ini maksudnya harus di masjid, kalau di musola bagaimana Ustaz? Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, yang utama tentunya sholat berjamaah di masjid. Ya, karena musola sebenarnya tidak diizinkan dibuat kecuali di tempat-tempat yang memang tidak terjangkau masjid di situ. Seperti Nabi mengizinkan beberapa orang sahabat yang terhalang datang ke masjid karena tempat mereka berada di balik lembah. Kalau pergi ke masjid di musim hujan, mereka tidak bisa pergi ke masjid karena akan terhalang banjir ataupun hujan. Ya, menyulitkan bagi mereka. Maka ketika mereka minta izin untuk membuat musola di tempat mereka, Nabi mengizinkan. Ya, nah pada dasarnya seperti itu. Ya, kalau sudah ada masjid maka makmurkan masjid. Ya, nah karena sekarang ini kita nggak bisa lihat kondisi sekarang ini ya. Ya, ada samping masjid dibuat musola. Untuk apa musola sementara sudah ada masjid? Ya, nah demikian. Jadi ya dasarnya adalah menyambut seruan adzan di masjid. Ya, nah itu yang utama, yang terbaik. Ya, nah demikian, bukan sholat berjamaah di musola. Ya, nah jadi kita penuhi masjid, kecuali masjidnya sudah penuh hingga harus ya membuat musola ataupun membuat tempat sholat yang lainnya. Tapi kalau masjid saja kosong, lalu dibuat musola di sekitar masjid, ya itu masjid tambah kosong. Ya lalu untuk apa bangun masjid juga? Kalau di sekitar masjid banyak musola-musola, maka di rumah kita juga nggak perlu kita buat musola khusus di rumah kita. Memangnya ada niatan untuk gak ke masjid begitu? Sibuk buat musola di rumah. Oh Ustadz, untuk sholat sunnah di rumah, di musola itu nggak harus juga. Ya, kita boleh sholat di rumah kita di tempat manapun, di ruangan manapun. Oh untuk istri lebih baik di dalam kamarnya bahkan di tempat yang paling terlindung di dalam rumahnya. Itu yang terbaik. Nggak harus juga buat musola di rumah, ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah ini mungkin pertanyaan ini muncul karena fenomena banyaknya musola-musola yang bermunculan di sekitar masjid ya, yang seharusnya tidak seperti itu. Maka kita utamakan untuk mendatangi masjid lebih dulu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV, kita cukupkan pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami mohon maaf juga atas segala kekurangan, dan mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.